So, today horor lagi. Memang kayak hidup kita tuh selalu horor dan horor Requestnya orang-orang kayaknya. Nggak, emang kita suka horor aja sih ya guys ya gitu. Oke, hari ini kita mau mereview film menjelang maghrib. Ya, pas banget ini kita bikin Habis maghrib ya. udah lewat berarti. Udah lewat sih ya. Harus oke lah ya. Oke lah ya. Setannya kayak udah. Ini kunci pintu dulu apa kunci? Udah kunci dan udah semua lah pokoknya. Takut didobrak kita ya. Iya. Oke. Jadi kita nontonnya nggak barengan kali ini, lu belum ya? Ya, gue bareng sama sepupu gue nontonnya. Gua baru aja kelar tadi. Jam berapa tuh tadi gue? Jam 3 baru kelar. Jam 3, oke. Dan ya, ini film horor Indonesia yang gue nggak tahu, gue nggak pernah liat trailernya sih. Iya ya, lu nggak pernah juga ya? Gue juga nggak. Gue taunya dari aplikasi sih sebenarnya. Aplikasi Tok waktu itu ya. Iya, Tok. Dan gue bilang, wah seru juga nih, terus gue langsung chat sepupu gue, kayaknya ini seru deh, kita nonton yuk gitu. Gue juga nggak melihat trailernya, mungkin kalau ada yang pernah lihat trailernya boleh kasih tahu. Taruh linknya di bawah kalau memang ada trailernya. Boleh. Oke, jadi untuk film ini gue mau dari hal yang menarik sih, dari vibes-nya yang ditimbulkan. Oke. Gimana menurut Doro? Vibes-nya sebenarnya kalau dibilang horor tidak begitu horor ya, tapi memang kayak bener village Indonesia banget gitu loh, kayak iya, vibes-nya tuh vibes kampung Indonesia gitu. Iya, bener-bener yang situasi di desa tuh seperti itu gitu loh. Iya. Untuk desa yang pedalaman ya, apalagi memang itu bener kayak pedalaman itu. Masih ada hutan, jarang ke sekolah pun kayaknya lumayan jauh. Iya, gitu. bener-bener. Terus fasilitasnya juga masih yang seperti itu gitu kan. Itu masih kampung, tapi gue sempet denger di movie-nya itu ada dibilang tahun 2002. Oh, Tapi gue nggak tahu tuh 2002 di kampung mana gitu ya. Memang vibes-nya tuh bikin lu pengen pulang kampung bagi yang punya kampung. ya situ. Karena rumah-rumahnya juga bunyi pintunya itu loh ya mas. Iya, Bunyi iya. pintu di kampung kan tuh kayak ngeret kayak gitu, kayak bunyi gitu. kayunya, kayu dan engselnya itu kan kayak khas banget gitu. Bahkan bejananya itu warna-warna hijau itu kayak zaman dulu banget lah gitu. Gue jadi inget nenek gue dulu gitu loh, punya begituan juga sih. Vibes-nya sih membawa banget. Gue gak tau ya apa anak 2000-an tahu ya. Kalau anak 90-an mungkin pernah nemu beberapa hal yang relate sama masa kecilnya sih kayaknya. Iya, benar. Iya kan, gitu. Beberapa yang relate lah gitu. Dari tekonya mungkin, gitu. Tadi gue bilang bejananya gitu, atau kandang ayamnya gitu. Ya rumahnya juga ya, maksudnya gue juga rumah kakek gue masih ada yang seperti itu gitu loh. Emang tapi tetangga-tetangganya itu udah rumah-rumah yang modern gitu. Jadi kakek gue tuh rumahnya udah sendiri di tengah-tengah dan masih yang fondasi lama. Ya. Iya, vibes sih dapet ya, dan masih pakai lampu Petromax itu ya, masih pakai itulah gitu. Gue ke bawah sama vibes yang dia tawarkan. Itu mengingatkan ya masa kecil aja beberapa gitu. Jadi kayak relate, gue nonton serem tapi kayak dulu nenek gue juga punya gitu. Terus yang main di kali itu juga gue sering banget main gitu. Kalau itu kali ya, kalau gue dulu tuh mainnya di got. Gue kalau nonton mak gue kerja itu gue ngambilin ikan di got. Nah iya kayak gitu. Maksudnya mainan yang masih di kota juga masih oke. Tapi kita juga main itu 2002 gak sih? Kan itu kita waktu kita SD dan itu dari kota. Tawan kan umurnya. Iya. Berdua kita masih kelas berapa SD ya? Udah jangan sampai situ aja. Oke, dari tokohnya. Menurut tokohnya, sebenarnya gue pas lagi nonton tuh kebanyakan suzon sama tokoh-tokohnya tau. Suzon, karena emang dibuat suzon sih gue. Iya, emang kayak suzon banget kan. Kayaknya si Pak ini deh, nggak taunya kayak si Ayu deh. Nggak taunya plot twistnya bu gurunya ya. Ternyata si Watinya itu. Iya. Itu pas gitu ya. Ini sih namanya di situ. Oh ini sih ya. Ini sih. Oh ya diganti nama ya. Iya dong. Per tahun. Oh iya. Kalau gue honestly tokohnya itu untuk yang dewasanya mungkin entah partnya memang enggak semenonjol yang anak-anak gitu ya. Nah anak-anak ini bagus loh, actingnya. Oh iya. Lihat gak sih? Maksudnya gue dapet kengerian pada saat si Abi kesurupan kayak gitu kan. Yang paling serem tuh pas siapa sih yang pertama yang kesurupan? Si Salman ya. Wah ya itu actingnya Salman. Iya. Gila sih lu lebih tua dari Abi tapi nggak tahu kayaknya. Iya kan. Tapi memang gue akuin ya acting mereka tuh
Salman sih yang pertama mencuri Iya. perhatian ya gitu. Pas Salman muncul tuh, wah ini anak maybe SMP gitu kan. Walaupun badannya mungkin kalau untuk anak SMP ya. sekarang agak-agak gitu. Tapi wow gitu loh. Kayak lu bisa deliver tokohnya yang lu bawakan gitu kayak gimana. Yang harus yang udah tua-tuanya itu mungkin karena memang gak dapet panggungnya ya, mungkin ini panggungnya anak-anak gitu kan. Jadi gue nggak merasakan tokoh yang orang tuanya terlalu menonjol atau bagaimana, cuman yang anak-anaknya aja gitu. Mungkin karena emang si hantunya memang memfokuskan hanya ingin anak-anak ya. Anak gitu. Nggak yang orang dewasa, walaupun ada yang dibunuh orang dewasa kan. Iya. Iya. Kalau untuk tokohnya sih ya yang anak-anak, it's new beginning banget ya untuk mereka ya, sukses ya selalu gitu kan. Semoga semakin dapat banyak tawaran lagi. Iya. Karena acting kalian good ya, gua ke bawah gitu dan ibu juga ke bawah. Wah gila. Tapi pas yang adegannya Salman sih. Nama itu ya, gila banget dari sih dia Salman. kesurupan sampai Yang pas dia pertama, yang dia senyum meringis gitu kan sih. Ya kan itu Yang dia ditin sama kakaknya digebukin itu. Iya, Gila. iya di situ juga dia yang adu mulut sama kakak. Nggak adu mulut sih, berantem lah sama Iya, kakaknya. dia mau minta izin doang kan, tapi ternyata kakaknya dan dia nganterin madunya lupa. Yang dia mau ke kota izin. Iya, mau nonton Wah, gila. wayang. Ya Iya. Allah, kita cuma pengen nonton wayang gitu. Nggak kesampaian cita-citanya dia cuma pengen nonton wayang. Oke, itu dari tokohnya ya. Ya, kalau kemudian kaitannya dengan legenda yang menjadi dasar cerita, gue nggak tahu lu tahu apa enggak. Tapi gue begitu disebutin nama setannya, I know who she is. Kok bisa gue tahu? Gue sih nggak tahu ya legenda itu gimana, cuma taunya itu apa cerita asli ya katanya dari apa nama, Iya. nama akun Akun YouTube-nya. Tapi memang legenda yang dia sajikan di cerita itu it's real. Jadi si setan itu perwujudan wanita itu real sebenarnya. bingung juga ya, itu antara wanita Itu wanita laki ya. Itu wanita karena gue mau nyebut takut sih, maksudnya bukan takut apa-apa. Tapi namanya mirip sama gue. man nggak sih? Looks like man gitu Iya, setannya. iya. Cuman karena namanya sama gue. Namanya Ummu Sibyan. Oke. Itu adalah anak perempuannya iblis dari cerita Nabi Sulaiman. Kalau ada yang tahu boleh drop di bawah. Jadi waktu dari ceritanya itu memang seperti perwujudannya itu seperti yang ditampilkan dan hobi dia memang makan anak kecil seperti yang ditampilkan Oh, juga. oke. Cuman bedanya dia 2 tahun ke bawah. Anak-anak 2 tahun ke bawah aja sama janin dan juga yang masih dalam kandungan kayak gitu. Pasti udah mungkin ada yang pernah denger ya kalau cerita tentang si Ummu Sibyan. Gue gak takut ngomongnya kan Ummu ya. Gimana? Lihat lo. Gue berkesan ini. Lu masih Kesannya gue gitu. Ummu itu artinya ibu ya. Berarti ibu dari penyakit sih. Kata si Bian itu penyakit. Oh, si penyakit. Jadi ibunya penyakit gitu. Karena memang perwujudan dia seserem itu kalau kalian mau baca gitu ya, yaitu perwujudannya memang sampai Nabi Sulaiman alaihissalam aja itu takut ngelihat dia sampai dia berucap kayak nggak pernah gue ngeliat makhluk lebih buruk dari lo. Katanya begitu, nggak pernah gue ngeliat makhluk lebih buruk dari lo dan lo nggak boleh tugas lo dan ngapain aja gitu. Dan in the end sih ini gue udah nyari kemana-mana. In the end si Ummu Sibyan ini mau dibakar tapi karena dia memohon nggak jadi, jadinya dibakarnya nggak jadi. Terus dia minta keringanan atas hukumannya, dia dikasih 7 perjanjian dengan Nabi Sulaiman yang dari tadi gue nyari ada di tulisan Arab, mohon maaf gue nggak bisa translate. Kita nggak ngerti Arab ya bunda-bunda. Intinya dia dilarang nyentuh anak cucu Adam, tapi gue nggak tahu kenapa legendanya masih terus sampai sekarang ini gitu ya. Karena gue nggak tahu kita nggak tahu isi 7 perjanjiannya, jadi nggak tahu apakah dia memang sudah tidak boleh menyentuh anak Adam atau ada ketentuan-ketentuan lain. Tapi yang jelas dia ada karena nggak jadi dibunuh sama Nabi Sulaiman waktu itu. Jadi dia masih ada memang perwujudannya si anak perempuan dari iblis ini. Agak serem ya. Serem banget sih ya. Karena memang ada pas gue dengar namanya Ummu Sibyan gitu. Wah, gue langsung ingat semua tuh ceritanya gitu. Memang seperti ini. Karena awalnya gue mikir ini kok ceritanya sama kayak cerita Nabi yang sebelah gitu kan. Ternyata memang mengambil dari situ. Memang cuma disebut sekali sih. Jadi wajar kalau mungkin nggak ngeh, apalagi dengan logat mereka nyebutnya kayak Arab gitu ya. Enggak, logat kan itu juga Jawa. Jawa gitu. Jawa apa sih itu? Gue kurang tahu kalau Jawa. Kayak Jawanya nggak tahu juga. Di masih Jawa Tengah Jawa sih. Tengah ya. Ya di
Westcon gitu. Gue nggak tahu bahasa Jawa. Bagi orang Jawa nggak ngerti. Familiar di kuping gue kayak oh iya pernah denger kayak mbah-mbah gue lagi ngomong aja sih. Kayak mbah-mbah. Wah udah lama banget bukan tahu tahun berapa lu. Terus jump scare ini sih. Pas bagian aduh yang mau ending. Yang mana? Oh yang itu. Yang masih di dolan. Enggak, dolan-dolan kan di tengah-tengah ya, dolan. Terakhir juga ada dolan Oh ya itu yang saya itu. Bukan. Yang pas siapa pamannya si Ayu? Karta. Iya, yang Karta mau azan, yang mau ngebakar itu. Terus kan temennya dateng kan si siapa namanya? Derajat. Iya si Derajat kan dipocongin gitu kan. Wah, terus teriak ya di depan. Itu gue sama saudara gue langsung kan ini tuh gitu kan, gue langsung sakit gitu karena gue juga kaget gitu kan, pertama gue kaget terus yang kedua gue sakit diremes gitu kan. Tapi emang itu gila sih, sampai dia bilang gini, gue mau dibayar 100 juta pun gak mau jadi pocong. Sampai saudara gue ngomong kayak gitu. Emang tuh gila seserem itu gitu loh, gila anak kecil gitu ya. Iya, dia dipocongin. Anak kecil si Derajat ngambil wujud anak kecilnya dia ya. Iya, kalau gue bilang jump scare di sini lumayan banyak. Jadi memang klasik film Indonesia sih. Kalau kalian suka nonton film Indo tuh biasanya film Indo bakal musiknya tuh yang nyakitin kuping dulu nih, terus berhenti, muncul gak tuh jump scare-nya begitu. Dan itu banyak dijumpai di beberapa scene. Iya, scene-nya. Tapi memang nggak waste sih menurut gue ya. Mungkin karena apa ya? Karena ya itu perlu perlu juga gitu di situ kan. Ada beberapa jump scare yang mungkin menurut gue nggak terlalu diperlukan, tapi ternyata ada gitu loh. Yang pas si ibu guru ya yang gangguin siapa Ayu. Iya itu sebenarnya gangguin sih. Dia baik sih jatuhnya, emang bantu gitu. Memang tapi sosoknya dia perwujudan serem banget ya ini ya. Jadi gak ada jump scare di situ. Gitu. Nawar lagi gue. Kalau pas yang bagian si Salman sama kakaknya itu maksudnya jump scare apa trailer? Trailer lah kan beneran ada adegan mutilasi lah ya. Gue nggak ngerti itu mutilasi apa cuma di black doang? Di black doang nggak ada dipotong. Terus gue ngerti yang neneknya kan ya kayak kasian banget melihat dia kayak cucu-cucunya stroke sebelah gitu sih kayaknya ya, atau lebih dari sebelah sih dari yang gue lihat ya. Jadi dia cuma bisa kayak gerakin satu matanya doang gitu. Sama suara nggak jelas, dan dia berarti udah berapa hari tuh waktu itu sama mayatnya si Simon. Iya, udah berapa hari nggak ada yang tahu kan. Itu agak Samiun atau Samiun sih kayaknya, ada unnya sih yang gue denger sih. Dia kayak sami-sami orangnya. Iya. Saman Samiun ya kayaknya deh. Iya kayak begitu ya. Nama orang dulu. Ya kayak Jakarta, Ayu, tapi Adi masih meninggal. Adi Guningsih, Wati. Dan menurut gue ceritanya itu lu ngerasa nggak sih? Gue nggak tahu lu nonton kan? Lu nonton Another kan? Another anime. Oh iya tahu. Yang gurunya ternyata udah mati gitu. Ya. Isi miliar gitu nggak sih? Hampir. Ya kan maksudnya plot di situnya tuh gue ngerasa kayak nonton Another gitu. Jadi yang mati hidup, yang hidup mati. Kayak gitu. Tapi karena ini ceritanya tentang si Umu Sibian itu, ya emang matinya karena pengen dimakan sama si setan ini. Karena memang di legendanya, bukan legenda ya, cerita lah jatuhnya nyata gitu. Nyata. Di cerita dulunya itu si Umu Sibian ini memang makan anak-anak. Memang dimakan. Jadi istilah setan makan orang tuh ada berarti. Ya hantu apa ya kayak gitu ya? Apa sih ya? Dari Bali layak tuh makan gak sih? Enggak tahu sih gue. Layak? Emang makan bayi juga ya? Gak tahu, kayak kuyang gitu nggak sih? Iya, kan juga makannya baik. Kuyang bedanya dari Kalimantan. Mohon yang dari Kalimantan boleh di drop gitu. Terus emang juga kalau kuyang kan lebih ke organ doang kan. Kalau si itu kan emang satu full gitu kan. Oh, gak tahu gue malah itu. Mungkin ya. Pokoknya yang tapi kalau dari tangan apa ya? Gak tahu ya. Nggak, gue juga nggak tahu perwujudannya gimana. Cuma pas di film itu dia kayak layak nggak sih bentuknya? Iya, cuma punya panjang. Iya. Cuma dia kayak lebih ramping gitu loh, versi kuntilanak, kayak kuntilanak campur layak kayaknya. Aslinya lebih serem. Kalau dari cerita Nabi Sulaiman tuh aslinya lebih serem sampai nafasnya aja tuh kayak api gitu, kayak ada asap api gitu. Nafasnya dia doang, matanya besar. Gue sampai Nabi Sulaiman, baginda Nabi Sulaiman kita ketakutan tuh berarti kan, apalagi gue gitu. Apalagi bocah yang ngeliat. Berarti kayak similar kayak layak kali ya. Mungkin makan manusia gitu. Ini literally adalah setan yang bisa yang memakan manusia itu ada.
Berarti berbeda dengan Takut-takut. kalong wewe. Kalau kalong wewe kan dia cuma Katanya diculik doang ya. diculik. Nah, Karena itu dia tadi nggak gitu. kayak anak kan. Jadi gitu. kayak kolong wewe, genderuwo itu adalah anak cucunya si Umu Sibia. Oke. Jadi sekarang sama kan ngambil anak kecil. Kayak gitu. Jadi katanya itu masih katanya kalau itu nggak ada cerita kayak si perwujudan si Umu Sibian yang beneran ada ya gitu. Kalau mereka gue cuman dari beberapa orang yang bilang kalau itu berkemungkinan anak cucunya dari si Umu Sibiannya. It's mean berarti beliau masih ada ngelah napas tuh. Jangan keluar kalau maghrib. Karena memang ya di ceritanya juga dia semakin menjadi-jadi nyarinya tuh menjelang maghrib. Iya. Dan itu memang ada. Jadi ini tuh sebenarnya cerita dari Kayak legend teman-teman sih. Kita juga waktu kecil kayak udah maghrib masuk gitu kan. Nggak boleh. Kalau maghrib nggak boleh apa buka pintu gitu kan. Buka Kayak gitu. jendela. Ternyata Iya, harus tutup pintu, tutup jendela gitu. itu memang ada dahulunya ada seperti apa ya? Ada legendanya, ada memang ada gitu. Gua ngerti legenda itu pernah terjadi beneran atau enggak, tapi karena dulu pernah terjadi gitu. Jadi orang-orang itu menurunkan ke anak cucunya maghrib gak boleh keluar. Kalian gitu juga nggak sih? Harusnya gitu sih. Maghrib gak boleh keluar. Tapi gue ingat waktu itu kan nenek lu, nenek maghrib. Gue ingat waktu nenek lu udah teriak-teriak gitu kan. Nenek gue strict banget soal itu kalau Iya. udah maghrib tuh. Kayaknya memang adanya seperti itu ya. Kalau mak gue kan cuma maghrib gitu. Kalau nenek lu kan enggak. Ya, Kalau beliau lu di sini, nenek lu di sini nih. udah teriak tuh. Nenek, pulang maghrib. Nenek gue adalah perwujudan orang yang zaman dulu banget kan. Oke. Jadi sebenarnya kalau ditanya ini film horor yang gimana, gue bisa bilang ini yang masih ramah keluarga. Iya. Kalau dari segi maksudnya dari wujud setannya ya biasa Iya, aja karena gitu. nggak sesadis. like Mangku Jiwo nggak sih, maksudnya setannya tuh sedikit gitu loh, tapi kayak Iya. pembunuhan itu Kalau mau juga boleh lah, anak-anak agak nggak boleh terlalu apa, mungkin anak-anak nggak boleh nonton gitu karena ada buset-busetnya mungkin ya. ya. Kalau ini kan bisa nggak diliatin pas nusuknya itu kan. Iya sih. Nggak diliatin gitu. Jadi ya mungkin gue nggak tahu bahasa apa yang lebih tepat dari film horor yang bisa dinonton keluarga. Gimana? Kekeluargaan tapi horor itu Kayak film Mbak Yul bisa sih kalau keluarga. Terus Jini Ojini, Jin Danjur itu masih bisa untuk keluarga. Kalau ini agak sulit ya. Ini sulit. Tapi gue merasa tingkat horornya itu tertolerin gitu loh. Iya. Atau kalau mau level lebih seremnya ya di sini ada setan lah ya. Keluarga. Keluarga Ini itu jadi bisa. bahas horor keluarga apa sih? Gitu. Enggak nih, gue perumpamaan aja. Horornya tuh masih di acceptable gitu kan untuk lu kayak nonton bareng adek lu ya, tapi umurnya udah SMA lah ya. Iya, yang SMA. Minimal ya SMA kelas 1 ya, atau 15 tahun lah ya. Iya. 15 tahun. Takutnya dia nggak mau, kalau masih bocah banget nggak mau keluar, bener-bener nggak mau keluar dari rumah lah ini. Tapi karena horornya masih mengandung ini nggak sih, masih mengandung nasihat gitu. Iya. Lu nggak boleh keluar jadi lu kalau malam gitu kan, bagus buat anak bocah tuh. Iya. Kalau gede dikasih tau kagak mempan tuh. Soalnya pas adegan si ibu siapa? Bu Woroknya meninggal kan, yang pas mereka datang kata Pak siapa gitu, boleh. pulang ya udah malam gitu kan. Jadi kayak pesan moralnya sih ya, anak-anak jangan keluar malam. Gak Atau boleh. kalian jadi setan. Kalau nggak diculik setan jadi setan. Iya. Oke, untuk rating nih. Ini gue mau bandinginnya sama siapa ya? Kalau rating, gue agak bingung juga nih. Soalnya ini berbeda dari yang lain sih gitu. Yang udah kita review ini paling berbeda. Ini terlalu akrab sama kitanya nggak sih? Iya. Kayak Benar-benar akrab. relate gitu. Ya maksud gue relate dari ceritanya. Mungkin kayak Pengabdi Setan mungkin relate juga ya. Kayak Iya. kesedihan. Terus yang kemarin Mangku Jiwo juga sama gitu kan. Cuma kalau yang ini tuh lebih ke warga nggak sih? Kan nggak ada pesugihannya gitu kan. Dia tuh lebih ke legend sih. Kalau gue ke legend. Rating ya, rating. Coba Doro dulu. Kalau gue karena ini 95 sih. 95, wow, Doro tuh baik banget tuh filmnya. Karena dia ketakutan nih. Karena dari banyaknya film yang bikin gue kaget cuma baru ini gitu. Udah kaget bikin greget gitu. Ya bikin greget sih. Dapat cakaran pula gitu. Dapat cakaran pula. Hmm. Besok-besok nonton sendiri deh. Tapi gue selalu sendiri besok-besok. Gue 8 lagi ya. 8. Kenapa 8? Ya karena durasi juga cuma
Iya sih, kalau cuma 1 jam something lah. Dan emang 1 jam something itu gue nggak merasa boring, tapi ya notes ya gue nggak merasa boring atau tapi ya itu karena mungkin terlalu ringan untuk horor buat gue. Kayaknya punya level sendiri gue nggak sih? Iya. Takut gue. Ini ringan buat gue karena nggak ada apa ya tokoh jahatnya cuma satu gitu. Dan gue udah nebak gitu dari plotnya nih, gurunya nih yang datang yang ada aja nih apa nih dulu karena pas dia sebelum dia datang tuh udah ada kejadian, pas dia udah ada banyak tuh kejadiannya. Jadi kayak gue udah apa ya ibaratnya ya udah tahu lah, nggak hal yang plot twist gue pikirin gitu kalau gue. Jadi dari gue H dari Putri 9,5 karena gue suka film-film yang bergenre vintage gitu kan, kayak The Vintage Village gitu kan. Ya gue suka kayak Ivana gitu kan. Gue suka banget. Oke, so that's all from us. Yes, Jangan lupa di komen, di subscribe, ada di sini. atau kalian mau komen minggu depan atau bulan depan nama ada film ini nih, Boleh, film yang akan kita review. Boleh banget, terutama film horor lah ya. Yes, horor. horor. Apalagi yang masih ada, nantilah biar Ya. di coming soon-nya XX1. Yes. Oke, Atau thank bangku you. kosong. Bangku kosong nggak ada lagi? Ada kata yang kedua. Kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti. Oke, thank you for watching dari video ini. Dan sampai jumpa di lain kesempatan dan bye-bye.